Selamat pagi Bu Elin. Pagi, Eh, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang mana Bu Elin telah siap atau telah telah siap membantu saya dalam pemenuhan tugas CGP, terutama siap untuk diobservasi nanti oleh saya dalam hal mengajar, memberikan pembelajaran yang berlangsung bersama siswa di dalam kelas. Tapi sebelumnya itu ada hal-hal yang harus kita lakukan ya Bu Elin, Ya. supaya nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Kita berusaha yaitu dalam bentuk pembuatan RPP ya. Tahap awal saya lihat RPP dari Ibu itu sudah sangat bagus ya Bu. Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Sekarang kita membuat RPP berdua lah itu. Ya. Bukan berarti saya membimbing Ibu, tapi kita saling mengisi tentang bagaimana cara membuat RPP yang baik. Nah, dari RPP yang saya lihat ini, yang perlu ditambahkan itu yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Elin. Seperti yang Ibu ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir semua keinginan, semua bahan, semua latar belakang siswa ya. Nah, selanjutnya yang perlu dimasukkan lagi adalah tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, yang mana ke dalam RPP itu nanti kita masukkan berbagai teknik yang ada pada pembelajaran sosial emosional, lebih supaya anak lebih fokus lah kepada pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana Bu Elin, siap kita melakukan pembuatan RPP berdua? Siap, Pak. Insya Allah. Nah, terima kasih. Mungkin untuk pembelajarannya bisa kita laksanakan besok ya. Ya, baik. Terima kasih. Mangga Bu Elin, di sini ada contoh RPP yang saya buat. Kita tengah dulu. Ini waktu RPP saya juga sama, di coaching oleh pengajar praktik. Nah, kita lihat dulu berdua. Nah, mudah-mudahan selesai hari ini. Adapun tidak selesai hari ini, bisa Bu Elin kerjakan di rumah. Nah, ya setelah dengan diskusi dengan saya hari ini malam boleh diketik atau bagaimana gitu untuk besok hasilnya kita melakukan pembelajaran. Begitu Bu Elin, hatur nuhun ya. Selamat pagi Bu Elin. Selamat pagi, Pak. Terima kasih kita bisa bertemu kembali ya Bu, dalam rangka melanjutkan tentang diskusi kita kemarin ya. Yang mana kemarin saya bersama Ibu melakukan diskusi tentang pembuatan RPP untuk Ibu melaksanakan pembelajaran yang nantinya saya observasi ketika pembelajaran. Nah, sebelum saya mengobservasi ke dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, saya ingin bertanya dulu ya. Kemarin Ibu memberikan kepada saya RPP, saya lihat RPP-nya udah ada perbaikan, udah lebih dari bagus gitu. Yang mana hasil diskusi kita kemarin itu memasukkan tentang unsur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari RPP yang Ibu berikan kepada saya tanya memang telah ada, yang mana ada diferensiasi proses, terus produk ya. Nah, Ibu memasukkannya ke dalam RPP yang akan Ibu sajikan nanti di dalam pembelajaran di kelas. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, nah Bu, nanti pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas bersama anak-anak itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Mengacu kepada RPP yang sudah disiapkan. Iya, gitu ya. Agenda nanti pertemuan hari ini atau pertemuan yang sesuai dengan RPP ini, kebetulan ini materinya tentang matematika pengolahan data. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik itu bisa menyajikan dalam bentuk tabel dan juga membuat diagram batang. Selain itu juga bisa membaca, Iya. membaca diagram batang dengan benar. Jadi dari proses penyajian data, pembuatan tabel, diagram, dan membaca diagram. Iya. Ya, terima kasih. Itu untuk tujuan pembelajaran yang sekarang mau dilaksanakan ya Bu. Iya.
Nah, kira-kira pembelajaran yang Ibu nanti laksanakan itu area pengembangannya yang hendak dicapai itu area mana? Apakah area keaktifan siswa atau hasil belajarnya atau kolaborasi dalam kelompoknya? Mana kira-kira area mana yang akan Ibu pengembangan yang lebih ditekankan untuk pengembangan gitu? Yang lebih ditekankan kerja kelompok dan apa namanya Pak, hasil akhir gitu. Hasil belajar. Hasil belajar. Ya, terima kasih ya Bu. Nanti dari Ibu melaksanakan pembelajaran, terus dengan tujuan yang tadi Ibu sebutkan, selanjutnya ada area-area yang lebih khusus yang ingin Ibu kembangkan. Tadi Ibu mengembangkannya keaktifan siswa di dalam kelompok dan lagi mengembangkan hasil pemahaman siswa dari pembelajaran itu sendiri. Ya, makasih Ibu. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan, terus untuk mengembangkan area yang Ibu kembangkan, ada strategi apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya, yang mungkin sudah ada dimuat di RPP untuk strategi, tapi untuk lebih jelasnya, kira-kira strategi apa lagi gitu yang akan Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan itu? Ya, terima kasih Pak. Untuk nanti strateginya berhubung kan kalau anak-anak itu kadang masih ada sifat individual gitu Pak. Jadi ketika nanti dikelompokkan, harapannya mereka mau kerjasama, dimulai dengan pengambilan data yang sederhana yang ada di sekitar mereka. Jadi yang sekitar mereka, jadi supaya lebih menyatu gitu. Jadi mereka bisa saling berbagi data gitu, sehingga tidak ada istilahnya meminimalisir rasa individualnya. Jadi nanti kekompakannya terjalin sehingga nanti menyajikan datanya akan lebih mudah, membacanya pun akan lebih mudah karena hal-hal yang ada di sekitar mereka, yang real yang ada di sekitar mereka. Ya, terima kasih. Kalau bisa saya tangkap ya dari pernyataan Ibu tentang strategi ini, Ibu benar telah menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana tadi Ibu mengatakan bahwa anak mengambil contoh yang di sekitar mereka. Itu mungkin anak berbeda kan sekitarnya atau lingkungannya, jadi mengambil contoh yang berbeda-beda sesuai keinginan mereka. Bagus Ibu, terima kasih ya. Untuk selanjutnya mari kita laksanakan pembelajaran. Cuma di awal saya menghaturkan nuhun untuk siap diobservasi oleh saya, dan yang kedua saya berharap Ibu jangan ada perasaan sungkan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Saya melakukan observasi mungkin ada di belakang ya. Seperti sewajarnya Ibu ketika mengajar, anggap saja saya seperti tidak ada gitu. Jadi saya berharap potensi Ibu untuk mengembangkan tujuan dan area pengembang itu bisa keluar tanpa harus ada perasaan seperti dilihat oleh saya gitu. Jadi Ibu bisa maksimal melaksanakan RPP ini. Begitu ya Bu, mari kita laksanakan ya. Aturun ya Bu. Kakak disiapkan dulu. Kita beri salam.
seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, kita akan belajar melanjutkan tentang diagram ya matematika ya, tentang diagram batang ya. Gitu. Sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar, sudah selesai tentang menghitung luas dan keliling ya, bangun datar. Ada apa saja bangun datar yang sudah dipelajari teh? persegi, Itu sudah ya, termasuk menghitung luas dan kelilingnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai diagram batang. Mau kemana diagram batang teh? Yang bagaimana, yang seperti apa? Kalian pernah tidak melihat yang namanya tabel? Pernah? Biasanya kalau tabel teh bentuknya kumaha? Segi panjang. Suka ada apanya? Ada garis. Terus yang seperti ini bukan? Ini ada gitu? Nah, misalkan ini nama gitu ya? Betul? Ini misalkan nilai. Pernah melihat yang seperti ini? Nah, di mana? Sekolah. Di LKS ada? Ada. Ya, atau di pelabuhan paket ya? Ada. Nah, ini tabel. Ya, kalian pernah tidak misalkan baik itu di internet atau di buku atau di majalah, misalkan melihat ada yang seperti ini. Nah, ada kotak-kotak ini. Pernah? Nah, baik itu satu warna ataupun warna-warni. Pernah? Nah, ya. Nah, itu apa? Kalian tahu tidak itu apa? Diagram batang. Ya, apakah hanya bentuk begini saja yang pernah kalian lihat? Belum pernah melihat yang misalkan ada yang bentuknya bulat. Nah, seperti itu pernah? Belum pernah. Berarti yang sudah kalian lihat hanya yang ini. Ya, ini dengan ini. Nah, ini tadi yang disebut dengan apa ini? Ini tabel. Ini coba ulangi Ramdan, ini tadi apa katanya? Yang ini? Iya. Jadi yang bentuknya ini, diagram batang ini, ya tidak semena-mena langsung bentuk diagram, tapi ini adalah gambaran dari data yang ada di dalam tabel. Datanya apa saja? Banyak. Ya, bebas diterang di kelas kita saja di sini banyak data yang bisa kita ambil yang nanti juga akan atau dapat kita buatkan diagram batangnya. Ya. Gitu. Nah, itu tentang dia apa namanya? Berarti kalian sedikit banyak sudah tahu ya tentang diagram batang. Gitu. Nah, sekarang supaya kalian juga bisa lebih fokus ya, bisa lebih fokus untuk mengikuti materi yang akan kita bahas hari ini ya. Coba kita tes fokus dulu ya, kita tes fokus dulu. Siapkan pikiran hati kalian ya, satukan dulu supaya nanti ketika menerima materi sudah bisa menyerap dengan lebih baik ya. Ya, siap semuanya. Tadi ikuti instruksi ibu ya. Masih ingat yang instruksi atas, bawah, kanan, kiri? Ya, berarti terlihat siapa yang sudah fokus untuk mengikuti pelajaran atau yang masih ingatannya main bola di luar. Ya, ya. Konsentrasi. Kanan, kiri, bawah, kiri, kanan, atas, kiri, bawah, atas. Raka dan Fajri. Ulang, masih mikir. Ya, siap Raka dan Fajri. Kanan. Raka dan Fajri kanan.
data yang diambil adalah data nilai ulangan matematika ya. Nah, ini bentuk tabelnya. Lihat. Ya, bentuk tabelnya berarti ada nilainya
Jadi total semuanya 21.000.
kemarin Bu Elin telah melaksanakan pembelajaran yang dimana telah siap diobservasi oleh saya gitu kan ya. Dimana sebelum melakukan pembelajaran dalam kelas ada beberapa tahapan yang saya lakukan terhadap Bu Elin. Yang pertama kita berdiskusi tentang RPP, terus kita berdiskusi sebelum observasi, saya bertanya dan berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Saya ingin mengungkap tentang area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Elin sesuai dengan RPP yang kemarin kita diskusikan dan buat. Nah, terus Bu Elin telah melaksanakan pembelajaran, saya telah melaksanakan observasi gitu. Nah, sekarang bagian pasca setelah observasinya. Kita berdiskusi lagi lah Bu Elin lah, bukan pertanyaan secara kedinasan, bukan, kita hanya observasi, nggak banyak-banyak. Kemarin pembelajaran yang saya observasi yang Bu Elin lakukan sudah sangat cukup baik ya. Saya lihat ada bagian-bagian yang memang dikembangkan berdasarkan RPP yang dibuat. Bu Elin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang mana ketika Bu Elin mengajar tentang pengolahan data, meminta contoh kepada anak saling mengemukakan pendapatnya contoh tersebut berdasarkan keinginan mereka, berdasarkan lingkungan mereka, dan berdasarkan apa yang mereka inginkan, ingin menyebutkan apa. Itu kan dari diferensiasi juga. Terus Ibu mengembangkan pembelajaran sosial emosional, meningkatkan kehadiran anak pada fokus pembelajaran. Saya lihat kemarin Bu Elin dengan teknik, mungkin saya bisa disebut stop lah ya. Terus ada dengan teknik bernyanyi, yang mana beberapa kali Bu Elin mengajak anak untuk bertepuk apa itu, tepuk semangat apalah gitu ya, gitu kemarin. Itu sudah sangat baik. Nah itulah salah satu atau beberapa bagian dari pembelajaran sosial emosional. Memang kita harus meningkatkan fokus anak ketika anak terlihat sudah tidak kondusif terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, dari observasi kemarin saya ingin bertanya kembali kepada Bu Elin. Nah, pertanyaannya mungkin seperti begini ya Bu Elin. Setelah membuat RPP dan melaksanakan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dengan area yang ingin dikembangkan, kira-kira dengan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan oleh Bu Elin, apakah Bu Elin sudah merasa cukup atau merasa puas terhadap pembelajaran yang kemarin dilaksanakan? Terima kasih Pak. Untuk yang kemarin dari mulai bimbingan dari Bapak, membuat RPP, kemudian kemarin juga pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan RPP, saya merasa itu masih ada yang harus dilengkapi gitu Pak. Seperti ada yang sebenarnya ini belum sempurna gitu, masih ada yang harus dilengkapi dalam beberapa hal gitu Pak. Terima kasih Bu Elin atas jawabannya. Memang sih kalau secara manusiawi tidak akan ada yang sempurna. Itulah pentingnya kita harus selalu mengembangkan diri dan terus berkembang hasil refleksi diri sendiri juga gitu ya. Nah, Bu Elin mengatakan belum begitu puas gitu kan, belum begitu sempurna kata Bu Elin. Ada hal-hal yang masih kurang. Kira-kira hal apa ada? Dalam hal apa? Kemarin itu dalam hal penyediaan media pembelajaran Pak. Sebelumnya tadinya mau membuat sebuah diagram batang yang 3 dimensi Pak. Jadi anak bisa nanti pakai puzzle gitu Pak. Kemarin memang tidak terlaksanakan begitu. Jadi ya itu belum ada sesuatu yang kurang gitu. Baik ya Bu Elin. Kalau saya melihat kemarin memang Bu Elin hanya menyajikan ya media pembelajaran itu secara visual, kelihatan saja. Bu Elin merasa kurang, tapi Bu Elin ingin perbaikinya dengan memberikan media pembelajaran yang lebih meningkat gitu kan ya, atau yang lebih komplit. Ingin ada yang dalam bentuk 3 dimensi. Wah itu sangat luar biasa ya Bu Elin. Mungkin kemarin tidak menyajikan yang berbentuk 3 dimensi, mungkin dengan keterbatasan waktu persiapan. Saya tahu Bu Elin sudah pelatihan guru ya kemarin dari Cilacap ya. Mohon maaf saya gitu kan. Tapi itu juga sudah
siswa bagaimana? Kalau untuk keaktifan siswa, alhamdulillah bisa dikatakan 60% itu anak-anak antusias gitu ketika ditanya, menjawab, dan mereka sedikit banyak dari sekian anak itu sudah ada yang bisa berani untuk mengungkapkan apa yang memang mereka ingin sampaikan. Yang tadi Bapak sampaikan sudah ada istilahnya kemampuan sosial emosionalnya mereka sudah dicoba sedikit, meskipun memang belum 100% gitu Pak, hanya baru kurang lebih lah 60%-an sudah ada yang berani untuk speak up gitu, memberikan pendapatnya. Nah, kira-kira dari yang tersisa nih 40% ya, ada keinginan dari Bu Elin untuk mengembangkan lagi nggak? Ada. Tentang keaktifkan siswa di dalam kelompoknya gitu. Ada Pak, tapi mungkin nanti dari yang sisa ini kan tadi anak itu kan tidak semuanya mampu untuk mengungkapkannya dengan cara berbicara gitu Pak. Ya bisa saja mungkin sisanya perlu diolah nih kira-kira cara mereka untuk menyampaikan pendapatnya dalam bentuk apa. Kalau sekiranya memang hanya dengan menuliskan atau misalkan dengan menggambar atau dengan cara lain, ya nanti digali dengan yang sesuai dengan potensinya Pak. Jadi tidak bisa dipaksakan gitu. Kalau semuanya harus berbicara secara lisan. Ya, secara lisan. Jadi mungkin ada metode lain atau cara lain yang bisa kita gali dari anak. Saya sangat antusias ya. Saya sangat bahagia menjadi rekan Bu Elin, yang mana dari refleksi pembelajaran kemarin yang dilaksanakan, Bu Elin bisa menyebutkan ingin mengembangkan kembali ya. Kalau tadi dari segi media pembelajaran, sekarang Bu Elin, saya dari apa yang saya tangkap dari Bu Elin, Ibu ingin mengembangkan kediferensiasian dalam pembelajaran itu. Mungkin gitu kan. Saya kira lebih tepatnya Ibu tadi ingin lebih berdiferensiasi pada konten anak ketika belajar dan pada diferensiasi prosesnya gitu kan. Ada yang secara lisan, mungkin secara tulisan, mungkin juga secara menggambar ketika membuat tabel itu gitu. Terima kasih Bu Elin, itu adalah salah satu ranah, memang ya beberapa ranah yang harus kita kembangkan dalam setiap pembelajaran. Untuk sosial emosional, segi meningkatkan fokus anak kemarin sudah bagus, sudah sangat bagus gitu kan. Terus dari secara religius bagus juga mengajak berdoa untuk anak, meneduhkan hatinya gitu kan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Dari saya tangkap dari pembicaraan Elin ada dua ranah yang ingin dikembangkan kembali kan gitu. Yang pertama tentang media pembelajaran, yang kedua tentang bagaimana proses atau saluran anak supaya anak bisa mengemukakan pendapatnya gitu kan. Yang berbeda-beda itu Bu Elin tadi pengembangannya akan lebih, mungkin saya akan meminta anak kepada bentuk tulisan atau gambar dan tadi gitu seperti begitu. Nah, dari rencana pengembangan itu kira-kira akan Ibu laksanakan pada pembelajaran yang kapan? Mungkin pembelajaran yang selanjutnya Pak. Selanjutnya. Berarti untuk pokok bahasan yang selanjutnya ya? Oke. Saya kira untuk pembelajaran yang selanjutnya, yuk kita diskusikan lagi tentang RPP, tentang program pengembangan perbaikan pembelajaran yang tadi Bu Elin katakan juga kita masukkan lagi ke dalam RPP, kita muat lagi ke dalam RPP. Jadi supaya kita Bu Elin dalam memberikan pembelajaran lebih ke arah, saya nanti observasi lagi. Tidak apa-apa kalau saya melakukan observasi lagi untuk perbaikan kita. Tidak apa-apa, justru nanti saya jadi lebih banyak pengembangan diri juga buat saya gitu, yang selama ini hanya tahunya 4, mungkin sekarang naik jadi 5 dengan proses ya Bu Elin ya, dengan proses ya. Dari diskusi itu akan terungkap apa pengalaman saya, pengalaman Bu Elin, kita satukan menjadi pengalaman yang terbaik khususnya buat pembelajaran anak dan kelas. Terima kasih. Mungkin itu pembicaraan kita kali ini, yang mana mengungkapkan pengembangan Bu Elin ke depan di dalam pembelajaran itu akan apa gitu. Terus tentang pelaksanaan waktu perbaikannya atau pengembangan kembalinya akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya.
dan siap untuk diobservasi oleh saya lagi. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih untuk saat ini, untuk waktunya pembicaraan kali ini. Atur nuhun, Belin. Saya kira cukup. Nanti kita lanjut pada proses selanjutnya.